Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wa ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusdi Siregar. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di Universitas Negeri Jakarta dengan nomor NIM 2023-7252-0308 dengan nomor peserta 2062-17-13-19-4003. Saya adalah salah satu guru IPS di MTS Aliklas Agro Cikesik. Hari ini tanggal 25 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan membawakan materi yang berjudul mobilitas sosial dengan menggunakan pendekatan PBL atau Problem Basic Learning. Mungkin hanya itu perkenalan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar, marilah kita membacakan ikrar terlebih dahulu. Untuk yang memimpin hari ini, Apang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا. رضيت بالله ربا. وبالإسلام دينا. وبالإسلام دينا. وبمحمد نبيا ورسولا. وبمحمد نبيا ورسولا. وبالقرآن إماما وحكما. وبالقرآن إماما وحكما. ربي زدنا علما. ربي زدنا علما. وارزقنا فهما. واجعلني من الصالحين. واجعلني من الصالحين. آمين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillahi ya mabadu. Bagaimana kabarnya semua anak-anak Bapak, sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu. Yang pertama, Revi, Alphard, Isbi, Raka, Arya, Rohendi, Ilyas, Aisar, Ara, Nia, Rohvita, Erlita, Alfi, Amel, Teti. Baik, alhamdulillah hari ini pada masuk semua ya, sehat semua. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan selalu agar bisa senantiasa mengikuti pembelajaran setiap harinya. Baik, selanjutnya untuk anak-anak Bapak, sebelum saya mulai pembelajaran, sedikit ada motivasi yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak Bapak yang Bapak sayangi. Ya, yang namanya hidup itu penuh yang namanya perjuangan. Kalian sekarang sedang belajar. Belajar juga sedang berjuang namanya. Contohnya kalian sedang belajar sekarang, banyak rasa apa yang kita hadapi? Bosan, malas, ngantuk, apalagi di pondok ya. Kalau di pondok, waduh, kayak katanya ngantuk lah, ya capek lah, males lah, inilah, itulah. Nah, kalian sedang melawan itu kalian sedang berjuang. Maka tetaplah berjuang, insya Allah suatu saat nanti hasil yang kita tanam sekarang akan kita tuai dengan kebaikan, kesuksesan yang kita inginkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke peraturan kelas kita. Sini kalian bisa lihat. Yang pertama ada masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, kesepakatan kita berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, kesepakatan kita yaitu duduk dengan tenang dan tertib. Kesepakatan yang keempat, memperhatikan penjelasan guru. Terakhir adalah menjaga kebersihan kelas. Tadi yang pikir hari ini sudah dibersihkan kelasnya? Sudah, Masya Allah. Baik, berarti peraturan kelas ini kita sepakat untuk memegang kesepakatan ini bersama-sama. Sepakat? Oke, kita lanjut. Sebelum masuk ke materi, ada pertanyaan pemantik yang Bapak siapkan. Yang pertama ada, pernahkah kalian melihat seseorang yang hidupnya berubah menjadi lebih sukses dari sebelumnya? Pernah nggak? Kita pernah melihat seseorang yang tadinya orang itu kurang mampu menjadi orang yang sukses. Pernah kita melihat orang tersebut? Mau itu saudara kita, atau tetangga kita, atau bahkan orang lain yang berada di lingkungan kita. Pastinya kita pernah melihatnya. Yang kedua, mengapa ada orang yang status sosialnya bisa naik atau turun? Kan ada orang yang status sosialnya naik dari bawah, naik dia ke atas. Yang dari atas, turun dia ke bawah. Kenapa? Mengapa itu bisa terjadi? Karena beberapa faktor pastinya. Mungkin kalau yang dari atas ke bawah, kenapa? Ada tindakan korupsi atau tindakan yang tidak baik yang dia lakukan sehingga dia jatuh dan tidak memiliki pekerjaan sehingga turunlah status sosialnya. Yang ketiga, pertanyaan pemantik yang harus dibuat adalah, menurut kalian, apakah pendidikan dapat mengubah masa depan seseorang? Dapat nggak? Dapat. Kenapa? Karena dengan pendidikan, dengan kita sekolah, kita mendapatkan ilmu, sehingga masa depan yang akan kita hadapi itu lebih siap dan lebih baik pastinya. Oke, kita masuk ke materi pembelajaran. Materi kita kali ini adalah mobilitas sosial. Apa Pak mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari satu lapisan yang lebih tinggi maupun ke lapisan yang lebih rendah. Ataupun suatu lapisan yang tetap sama tempatnya, posisinya, tapi hanya beda wilayah, beda tempatnya, tapi posisinya tetap sama, jabatannya tetap sama. Contohnya apa?
Kita awali. Pertama, contoh dari perpindahan status sosial seseorang yang dari bawah ke atas. Contohnya Pak Rusdi tadinya adalah seorang petani, ya kan, petani nih, atau kuli bangunan. Karena Pak Rusdi bekerja sembari kuliah, tiba-tiba Pak Rusdi dapat tawaran kerja di suatu kantor atau perusahaan, atau di sebuah sekolah jadi seorang guru. Nah, maka tadi ada perubahan status yang naik, perubahan status sosial Pak Rusdi naik menjadi guru, yang tadinya hanya petani menjadi seorang guru. Ada pun yang status sosialnya turun, yaitu tadinya Pak Rusdi adalah seorang guru, tiba-tiba dipecat gara-gara korupsi, maka jatuhlah menjadi tidak memiliki pekerjaan atau alias pengangguran. Nah, jadi turun dia. Atau di sini dikatakan hanya berpindah peran saja tanpa merubah statusnya. Contohnya apa, Pak? Contohnya Pak Rusdi DKI. Contohnya Pak Rusdi seorang kepala sekolah di MTS Aliklas Agro ini. Contoh ini ya. Pas ada suatu ketika dari dinas pendidikan memutasi Pak Rusdi atau memindahkan Pak Rusdi ke sekolah lain gitu. Tapi dengan posisi yang sama, yaitu kepala sekolah. Tapi kalau seandainya tadi Pak Rusdi dipindahin ke sana dengan posisi guru, apa yang terjadi di situ? Penurunan. Kalau Pak Rusdi di MTS ini seorang guru, dipindahkan mutasi ke sekolah lain jadi kepala sekolah, apa yang terjadi? Kenaikan. Maka dari itu, mobilitas dibagi menjadi dua bentuk. Apa itu? Yang pertama adalah mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal adalah mobilitas atau perpindahan seseorang yang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Kalau yang dari atas ke bawah disebutnya sinking, ya. Tapi kalau yang dari bawah ke atas disebutnya climbing atau social climbing dan social sinking. Itu. Adapun yang namanya mobilitas horizontal adalah perpindahan yang tadi sudah Bapak jelaskan contohnya. Dia hanya berpindah peran saja, tidak merubah statusnya. Status sosial tetap sama. Ini contoh tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, jadi vertikal ke atas disebut adalah social climbing, yaitu peningkatan status sosial dari yang rendah ke yang lebih tinggi. Contohnya di sini adalah seorang yang dulu pelajar kini sudah bekerja. Nah, kalian juga sama. Kalian sekarang masih pelajar. Suatu saat kalian menjadi orang-orang hebat, atau itu jadi guru, atau jadi CEO, atau jadi zaman sekarang CEO. Adapun vertikal ke bawah disebut dengan social sinking atau penurunan status seseorang. Contohnya siapa? Karyawan yang ketahuan korupsi, maka dipecat dan menjadi seorang pengangguran. Tuh, penurunan. Oke. Mobilitas horizontal tadi sudah berpindah peran saja. Perannya tetap sama tapi tidak merubah status sosialnya. Hanya berpindah peran tapi status sosialnya tidak berubah. Kita lanjut. Jadi mobilitas sosial itu terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Maka ada dua bentuk faktor yang mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama, faktor pendorongnya. Yang kedua, ada faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Ya. Yang pertama, faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Ini mendorong, ya. Yang mendorong terjadinya mobilitas sosial atau perubahan sosial seseorang. Yang pertama adalah faktor struktural. Apa itu faktor struktural? Yaitu faktor yang berasal dari struktur atau sistem sosial dalam masyarakat yang dapat memengaruhi peluang seseorang. Jadi negara kita ini dia itu memiliki sistem demokrasi, ya. Sehingga siapapun yang menginginkan menjadi seorang presiden itu bisa. Kita rakyat biasa ingin menjadi seorang presiden itu bisa. Tapi di beberapa negara itu tidak bisa. Hanya darah keturunan kerajaan. Contohnya negara apa? Spanyol, Arab, Inggris, apa lagi? Rusia sama presiden makanya. Korea Utara, Korut, itu memakai, atau Thailand yang dekat sama kita, itu masih pakai darah kerajaan. Yang kedua ada faktor individu. Nah, ini yang sering harus dikatakan. Seseorang yang ingin sukses itu tergantung dirinya sendiri. Terus ini maksudnya. Yaitu faktor individu adalah faktor yang berasal dari diri seseorang itu, ya, yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mengalami perubahan sosialnya. Perubahan status sosialnya. Jadi kalau kita ingin jadi orang sukses tergantung diri kita, bukan tergantung orang lain, ya, tapi tergantung diri kita. Disitulah masuk peran dari faktor individu. Jadi sangat mempengaruhi. Yang ketiga ada faktor sosial. Apa itu faktor sosial? Faktor-faktor yang berasal dari lingkungan sosial tempat hidup seseorang. Jadi yang namanya lingkungan tempat tinggal kita itu juga mempengaruhi perubahan sosial kita, status sosial kita. Kita tinggal berada di lingkungan orang-orang kaya, maka otomatis kita itu menjadi orang yang sukses juga. Makanya ada peribahasa, kalian bertemanlah bersama orang-orang pintar, niscaya kalian juga menjadi orang pintar. Kalau kita berteman dengan orang-orang bodoh, maka kita
kita juga akan terhasut terbawa bodoh. Kalau kita berteman dengan orang-orang jahat, maka niscaya kita akan terjerumus ke perbuatan-perbuatan tidak baik. Nah, itu masuk ke situ. Yang keempat ada faktor ekonomi. Mana? Faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga mempengaruhi, ya. Itu berkaitan dengan kondisi ekonomi seseorang. Jadi kesuksesan atau perubahan sosial seseorang itu, status sosial seseorang itu dapat dilihat faktor pendorongnya dari ekonominya. Ya. Kalau contohnya gimana? Orang kaya tadinya orang tuanya, otomatis anaknya lebih cepat menjadi orang kaya lagi dibandingkan tadi anak dari orang yang sederhana. Kenapa? Karena fasilitas. Apapun yang diinginkan anaknya, dibutuhkan anak yang menjadi orang sukses itu sudah disediakan fasilitasnya. Sedangkan ada orang-orang yang kurang mampu, fasilitas juga masih kurang, maka untuk menjadi orang sukses itu agak lambat. Bukan tidak bisa, tapi lambat. Yang kelima, ada faktor politik. Apa itu faktor politik? Faktor yang berkaitan dengan kebijakan. Ya, kebijakan pemerintah. Nah, ketika pemerintah kita atau sebuah negara yang sistem politiknya itu baik, maka pendidikan, keamanan suatu negara itu akan baik pula. Tapi ketika suatu negara yang sistem politiknya tidak baik atau masih acak-acakan, maka negara tersebut rentan untuk terjadinya penjajah datang ke negara tersebut. Tuh, maka itu pentingnya faktor politik di sebuah negara. Yang keenam ada faktor pendidikan. Ini yang sangat-sangat penting. Ya. Pendidikan ini sama seperti kita sekarang yang kalian sedang belajar. Berharap kita belajar di sini mendapatkan ilmu untuk bekal kita di masa yang akan datang. Pastinya yang kita inginkan kesuksesan dunia maupun akhirat. Oke, itu adalah faktor pendorongnya. Sekarang faktor penghambatnya. Faktor penghambat itu ada dua. Ya. Yang pertama kemiskinan. Yang kedua ada diskriminasi. Apa itu kemiskinan? Seseorang yang memang keadaan diri ekonominya itu tidak mampu. Mau makan juga susah. Mau sekolah susah. Mau makan susah. Nah, untuk jadi orang sukses agak berat. Yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasinya apa? Membedakan seseorang. Ini sering terjadi, baik itu agamanya, baik itu apanya, sukunya, ras, jenis kelamin, status sosial. Biasanya orang kaya disebutnya apa? Darahnya darah biru. Kalau kita masyarakat biasa disebut rakyat jelata. Itu kan status sosial. Pak, gimana kalau tentang suku atau rasnya? Dulu di Amerika terjadi diskriminasi. Oleh siapa? Oleh kulit putih kepada kulit hitam. Jadi kulit hitam dulu di sana di Amerika itu terkena yang namanya diskriminasi. Beda-bedain, ya. Jadi mereka untuk menjadi orang sukses itu agak susah, agak sulit. Tapi Barack Obama dia berkulit hitam menjadi seorang presiden sehingga terhilanglah yang namanya diskriminasi di Amerika. Jadi kulit hitam dan kulit putih sekarang sama, tidak ada perbedaan. Baik, itu dari segi penghambat terjadinya mobilitas sosial. Baik, sebelum saya lanjut, kayaknya sudah mulai ngantuk. Coba untuk Nakapang memberikan siapa? Raka, oke, boleh. Naraka memberikan tepuk semangat dulu, tepuk fokus ke teman-teman. Silakan berdiri Rakanya. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar, tepuk fokus, mendengar, melihat, mengingat, fokus. Masya Allah, baik, luar biasa. Terima kasih untuk Naraka, tepuk tangan dong. Baik, selanjutnya kita akan bahas saluran-saluran mobilitas sosial. Itu ada beberapa. Yang pertama di situ ada pendidikan. Contoh dari saluran pendidikan adalah sekolah-sekolah yang kita lalui atau yang belum kita lalui. Adalah tempat yang memberikan pendidikan bagi anak-anak bangsa. Contohnya SD, MI, SMP, MTS, SMA, Aliyah, D3, S1, S2 sampai S3. Yang kedua adalah organisasi politik. Ini juga saluran yang membantu terjadinya mobilitas sosial. Apa yang pertama itu? Partai politik. Coba, siapa yang tahu partai politik yang ada di negara kita? Gerindra. Oh, satu. Banteng merah, mas banteng merah. PDI Perjuangan. Asal dua. Yang ketiga? Nasdem, Golkar. Oh, banyak yang berarti. Oke. Terus ada lembaga legislatif. Nah, lembaga legislatif ini apa? Ya, apa? Apa dong? Ada DPRD, ya kan? Nyoblos, kalau kita nyoblos itu ada DPRD kabupaten, ada DPRD provinsi. Nah, di sini kita bisa nyalon nggak, Pak? Bisa. Bapak milih nggak? Siap, saya pilih nanti kalau memang kalian mencalonkan. Jadi banyak masyarakat di sini juga yang pernah saya kenal itu pernah mencalonkan jadi
anggota dewan. Ya. Itu kita bisa. Nah, lembaga eksekutif. Ini apa? Lembaga eksekutif. Contohnya siapa? Presiden, bupati, dan gubernur. Apakah kita bisa menjadi tiga orang ini? Bisa. Jadi tetap semangat, berjuang, berusaha agar apa yang kita inginkan, kesuksesan yang kita harapkan itu dapat kita raih. Selanjutnya saluran yang ketiga yaitu organisasi ekonomi. Ini banyak ya, yang pernah kita lihat di sekeliling kita adalah perusahaan-perusahaan atau PT-PT. Pernah lihat PT? Di daerah kita ini siapa? Mana PT apa yang ada? PT Roid, PT Non, Roti, PT Baja. Yang ada di sini ayam itu namanya PT Popan. Nah itu PT perusahaan. Ya. Terus apa lagi? PT apa lagi? Ada namanya BBI. Itu PT juga perusahaan yang bibit ikan kecil. Ada lagi koperasi namanya. Koperasi pernah lihat, koperasi desa, koperasi yang lain-lainnya. Itu ada di daerah-daerah kita banyak. Ada wirausaha ya, atau pengusaha ya, itu banyak di daerah kita. Yang keempat ada organisasi profesi. Nah, organisasi profesi juga adalah salah satu saluran-saluran sehingga terjadinya mobilitas sosial. Apa itu? Contohnya nih, PGRI. Apa ini PGRI? Persatuan Guru Republik Indonesia. IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Apa? IAI, apa? PERADI, Persatuan Advokat Indonesia. EWI, luar biasa ya. Nah, kita masuk yang namanya perubahan, itu pasti ada dampak. Baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Kita bahas dulu dampak positif dari mobilitas sosial. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Nah, dengan tadi fasilitas yang baik misalnya sekolah, sehingga mendorong kita sebagai individu lebih semangat. Jadi mendorong kita untuk jadi orang yang lebih baik. Itu satu dampak positifnya. Karena ada fasilitas segala sekolah. Coba kalau nggak ada sekolah, gimana kita mau jadi orang sukses? Berpendidikan juga enggak, ya kan? Nah, dengan negara menyiapkan sekolah, sehingga kita memiliki pendidikan yang baik, sehingga untuk menjadi orang sukses itu lebih bisa kita dapatkan. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Jelas, dengan adanya tadi fasilitas yang kita dapatkan, baik dari negara ataupun dari rumah, dari orang tua kita, pastinya mempercepat kita mendapatkan kesuksesan itu. Kalau kita nggak dapat segala hal, misalnya fasilitas tidak ada sama sekali, untuk menuju kesuksesan itu agak susah. Tapi bukan berarti tidak bisa, agak sulit. Ya. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial seseorang. Seseorang yang tadinya tidak mampu, dia berjuang, berhasil menjadi orang sukses, sehingga integritas dia, diri dia, itu akan berubah. Ya. Baik dari wibawa, cara ngomongnya, perpakaiannya, itu sangat berubah nantinya. Baik, itu dari dampak positifnya. Ada juga dampak negatifnya. Dampak negatif mobilitas sosial, yaitu yang pertama terjadinya konflik. Pak, kok bisa jadi konflik, Pak? Dampak negatif dari mobilitas ini, Pak? Tentu. Contohnya Pak Rusdi, tadinya seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan, ya kan? Bisa dibilang bagian apa? Office boy. Tapi Pak Rusdi ngerti komputer misalnya, bagian office boy. Bahkan rekan Pak Rusdi yang lain melihat Pak Rusdi dipanggil oleh atasan, dikasih jabatan yang lebih tinggi, yaitu bilanglah kepala bagian di perusahaan tersebut. Pastinya ada yang namanya iri dengki, sehingga terjadilah konflik, berantem lah. Nah, yang kedua dampak negatifnya adalah gangguan psikologis. Pak, kok bisa seorang mobilitas bisa menjadikan seseorang psikologisnya rusak, gitu kan? Kenapa? Contoh, orang kaya biasa hidupnya enak, tidurnya enak, tempat tidurnya empuk, makanannya nikmat, segala fasilitas ada. Ketahuan korupsi, drop hancur, hartanya disita semua, makan susah, tidur nggak ada tempat yang empuk, keras semua, sehingga dia stres dan membuat psikologisnya terganggu. Kita kasih waktu ya beberapa menit, kurang lebih 10-15 menit ya untuk mengerjakan. Setelah itu presentasikan ke depan. Ada yang masih belum paham? Boleh tanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan tanya. Ya boleh, nanti untuk presentasi dibawa kertasnya, dibaca saja, jangan jawab. Kerjakan dengan kelompoknya ya. Kelompoknya 3 ya, lebih SD. Nanti dulu bisa dulu.
Oke, saya panggil pertama dari kelompok Raka Ilyas Kaisar. Sambil menunggu ya, yang lainnya selesai untuk mempresentasikan. Silakan Raka Ilyas Kaisar. Beri tepuk tangan biar semangat. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekolah adalah Allah. Berdiri kami di sini, kami akan mempresentasikan pelajaran PTS yang berjudul mobilitas sosial yang akan dibacakan oleh saudara Raka. Baik, jadi mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Mobilitas vertikal pemindahan seorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lain yang tidak sudah ada. Vertikal ke atas yaitu sosial tinggi, yaitu peningkatan suatu sosial dari yang rendah ke yang lebih tinggi. Contohnya seseorang yang dulunya belajar dan kini dia itu menjadi seorang guru atau yang sebagainya. Vertikal bawah sosial tinggi yaitu penurunan status sosial menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Contohnya karyawan yang ketahuan korupsi dipecat dari pekerjaannya dan menjadi pengangguran. Jadi kalau sosial tinggi itu adalah sosial yang penurunan. Jadi dia karyawan dan dia ketahuan korupsi, dia itu akan dipecat dan dia disita atau belajar dan menjadi miskin. Karena terdapat kemauan di dalam dirinya yang mengubah takdirnya untuk menjadi orang yang sukses. Karena ada pendorong atau faktor yang mengubah segalanya. Satu faktor struktural, dua faktor individu, tiga faktor sosial, dan faktor ekonomi. Saluran dan yang terakhir saluran mobilitas sosial. Satu, pendidikan adalah suatu saluran atau sarana benar itu. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ada pertanyaan untuk mereka? Kelompok 1 ya. Ada pertanyaan? Apakah yang mereka jawab sudah benar atau belum? Apakah ada yang mau mengkoreksinya? Atau ada yang memberikan pertanyaan? Boleh. Untuk pengertian sinking itu apa? Coba jelaskan. Sinking itu adalah penurunan struktur, penurunan sosial menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Oke, ada lagi? Tutup. Baik. Boleh, kalau penting sini beri tepuk tangan dong. Oke, luar biasa. Silakan tutup ya. Selanjutnya ada lagi yang sudah selesai. Selanjutnya dari kelompok 2 yaitu Lutfi Isbi Ready. Silakan mempresentasikan hasil belajarnya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dengan kelompok saya akan mempresentasikan pelajaran IPS yang berjudul tentang mobilitas sosial yang dibacakan oleh Lutfi. Mobilitas sosial adalah pemindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Mobilitas itu terbagi menjadi dua ya. Mobilitas vertikal adalah pemindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Yang pertama, mobilitas horizontal perpindahan status sosial seorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Yang dua tadi, yang pertama vertikal ke atas yaitu sosial tinggi, yaitu peningkatan status dari rendah yang rendah ke yang lebih tinggi. Contohnya seorang yang dulu pelajar kini sudah bekerja. Yang kedua, vertikal ke bawah yaitu sosial sinking, penurunan status sosial menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Contohnya karyawan yang ketahuan korupsi dipecat dari pekerjaannya dan menjadi pengangguran. Karena adanya kemauan yang terdapat pada dirinya sehingga terjadi mobilitas sosial. Nah, itu faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, dan faktor ekonomi. Pendidikan adalah untuk mendapatkan ilmu yang belum pernah kita ketahui. Contoh pendidikan yaitu SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA. Kalau organisasi politik, contohnya partai politik, dan lain-lain. Partai politik, organisasi ekonomi, contohnya perusahaan atau dunia kerja, korupsi. Terakhir, organisasi atau profesi, contohnya PGRI itu Persatuan Guru Rakyat Indonesia. Dan yang terakhir ID, yaitu Ikatan Dokter Indonesia. Baik, ada sebelum ditutup ada pertanyaan? Silakan, Kak. Sebutkan faktor-faktor mobilitas sosial minimal 4. Nomor faktor. Ada 6 ya, ingin selesaikan pasalnya. Yang pertama, faktor struktural. Yang kedua, faktor individu. Yang ketiga, sosial. Yang keempat, faktor ekonomi. Ya, betul. Ada lagi pertanyaan? Nanti sempat ada yang kurang tepat, yang dimana saluran ekonomi itu pertama adalah perusahaan, yang kedua tadi korupsi, bukan korupsi, tapi kooperasi. Perlu diperbaiki. Ya, saluran ini bukan korupsi, nanti salah lagi. Nah itu diperbaiki, bukan salah tapi kurang tepat, nanti diperbaiki. Oke, tutup. Mungkin hanya itu yang kelompok saya. Silakan, mohon lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masya Allah biasa. Ada kelompok yang selesai lagi? Jadi, yang cewek satu orang sini kelompok 3. Oke, silakan untuk kelompok Teti maju ke depan untuk mempresentasikan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mobilitas sosial adalah orang dalam posisi seseorang atau sekelompok dari suatu lapisan-lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun biarkan perubahan dari status suatu lapisan-lapisan yang lain. Dua, mobilitas praktikal. Mobilitas praktikal adalah pergerakan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial lain yang tidak segera jadi. Dua, mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Tiga, vertikal kader, yaitu peningkatan status sosial dari yang rendah ke yang tinggi. Contohnya, orang yang lulus pelajar menuju pekerja. Empat, vertikal ke bawah, penurunan yaitu penurunan status sosial menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Contohnya, karyawan yang melakukan korupsi dipecat dari pekerjaan yang rendah dan menjadi pengangguran. Empat, karena banyak faktor mendorong banyak dari faktor di dunia yang berhasil mengayomi keberhasilan atau kegagalannya. Lima, faktor adalah faktor sistem sosial dari masyarakat yang dapat mempengaruhi peluang seseorang. Dua, faktor individu adalah faktor yang berasal dari diri seorang yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya dalam mengalami mobilitas sosial. Tiga, faktor sosial adalah faktor yang berasal dari lingkungan sosial tempat seseorang hidup. Empat, faktor ekonomi adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi ekonomi seseorang atau masyarakat yang dapat mengalami dan mobilitas sosial. Enam, satu, pendidikan. Contohnya SD, SI, SMP, MTS, SMA, SMK, perguruan tinggi, D3, S1, S2, S3. Karena pendidikan adalah untuk mendapatkan ilmu yang Baik, ada pertanyaan? Arya dari tadi mau bertanya kayaknya. Oke, silakan Arya. Kasih pertanyaan. Dampak positif mobilitas sosial. Dampak positif dari mobilitas sosial. Apa kira-kira dampak positif dari mobilitas sosial? Jadi itu ya dampak positif dari mobilitas sosial. Mendorong seseorang agar lebih semangat dan maju, serta apalagi mempercepat tingkat perubahan. Yang terakhir merubah integritas atau integrasi sosial seseorang. Baik, sudah cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada lagi? Sudah cukup. Ada sudah 3 ya. Satu kelompok lagi deh. Ayo, Pak. Mau mana nih? Sudah belum? Oke, kumpulkan dulu. Yang lain boleh kumpulkan dulu. Ya, kumpulkan terus siapa lagi? Oke, untuk kelompok Arya boleh maju ke depan untuk mempresentasikan. Satu lagi terakhir ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pelajaran IPS yaitu tentang mobilitas sosial. Yang akan dibacakan oleh saudara Arya. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Vertikal ke atas dalam kurung sosial climbing, yaitu peningkatan status dari yang rendah ke yang lebih tinggi. Contohnya, seseorang yang dulu pelajar kini sudah bekerja. Vertikal ke bawah dalam kurung sosial sinking, penurunan status sosial menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Contohnya, karyawan yang ketahuan korupsi dipecat dari pekerjaannya dan menjadi pengangguran. Karena adanya kemauan yang terdapat pada dirinya sehingga terjadinya mobilitas sosial. Faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi. Pendidikan adalah untuk mendapatkan ilmu yang belum pernah kita ketahui. Sudah cukup. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Baik, boleh. Sekarang ditutup. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang telah mau mempresentasikan hasil tugasnya ke sedikit ada motivasi untuk rekan-rekan semuanya. Ya. Kita ketahui bahwasanya apa yang kita inginkan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya. Pastinya kita menginginkan segala sesuatu, baik kesuksesan dunia maupun kesuksesan akhirat. Kita mau sukses di dunia, kita harus perlu perjuangan, perlu yang namanya usaha. Nah, oleh karena itu ada peribahasa yang mengatakan batu yang besar itu bisa berlubang dengan tetesan air yang terus menerus menetes di atas batu tersebut, sehingga batu tadi yang sekeras itu bisa berlubang. Maka dari itu usaha yang kita lakukan untuk menuju kesuksesan juga harus kuat. Ya, jangan ibaratnya kita setengah-setengah. Jangan pernah ada kata menyerah dalam hidup. Bapak mengajar kepada anak Bapak untuk tetap semangat, ya, berusaha terus. Yang namanya setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Jadi jangan menyerah terlebih dahulu.
Baik, mungkin untuk hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini itu dapat memberikan manfaat untuk kita. Ya. Amin, amin ya Rabbal. Amin. Masyaallah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membacakan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.